ada air, lalu kemudian dibacakan Al-Fatihah. Kalau nampak ada kiai, ada ulama, ada habib, mulutnya bergerak di depan air, itu yang dia baca Al-Fatihah, bukan bim salabim abrakadabra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sayyidi al-habib Rifqi Al-Hamid, Fadilatul Ustaz Fathuddin, Mudir Ma'had Darussalam li Tahfizil Quran, Al-Asatiz Al-Kiram, Ahibbai wa A'izzai Fillah, para santri, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mengapa Ustaz Abdul Somad, mengapa Habib Rifqi Al-Hamid dan Ustaz Abdul Somad datang kemari? Di mana ada gula, di situ ada semut. Gula apa yang ada di sini? Kami datang kemari karena mengambil barakah para penghafal Quran. Sudah tahu mengapa kami singgah mampir kemari? Karena di sini tempat tahfizul Quran. Banyak tanah yang lain, di sana kami bisa mampir. Kenapa? Ada buah kelapa. Di sana kami bisa mampir. Kenapa? Ada laut tepi pantai. Mengapa singgah kemari? Karena beda. Kalau di sana hanya kelapa, kalau di sana hanya laut, tapi di sini ada keberkahan. Itulah dia yang selalu kita baca. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada pemancingnya, ada pemanisnya, maka semua akan berdatangan kemari. Tempat ini menjadi mulia karena Al-Quran. Yang kedua, itu ada kertas. Kertas itu bisa dibuat pembungkus gorengan. Kertas bisa dibuat alas duduk. Kertas bisa dibuat kapal layar mainan anak-anak. Kertas bisa dibuat mainan terbang layang-layang. Betul? Tapi kalau di kertas itu dituliskan Al-Fatihah, apakah boleh dipegang oleh orang yang tidak berwudu? Tidak boleh. La yamassuhu illal mutahharun. Apakah boleh kertas itu dibawa masuk WC? Tidak boleh. Karena WC ada toilet, buang air besar, buang air kecil, tempat najis, tempat setan. Maka tidak boleh dibawa kertas bertulisan nama Allah. Kertas yang sebelumnya hanya bungkus tahu tempe terasi, setelah ditulis Al-Fatihah maka menjadi mulia. Kertas menjadi mulia karena Al-Quran. Yang ketiga, gua. Tahu gua? Lobang batu, di dalamnya ada kelelawar. Gua apa namanya? Gua Batman. Gua yang paling banyak di Jakarta. Siapa lu? Siapa gua? Gua banyak di Indonesia. Setiap gunung batu ada gua. Tapi gua ini mulia. Semua jamaah haji dan umrah ingin naik ke atas sana. Nenek-nenek umur 70 tahun saya lihat dari India, Pakistan sampai ke atas. Naik jam 6 pagi, jam 8 ke atas. Panas, mesti turun cepat. Karena kalau tidak turun jadi ikan asin di atas. Kepanasan. Di situ mulia. Kenapa orang mau naik ke atas? Karena di situ turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam. Tempat ini menjadi mulia karena Quran.
Kertas menjadi mulia karena Quran. Gua menjadi mulia karena Quran. Yang keempat, ini semua harap diingat, ini masuk ujian semester. Yang keempat, malam. Tadi malam, kemarin malam, besok malam, nanti malam, sama semua malam. Tapi malam itu menjadi mulia. Malam itu bernilai 1000 bulan. Kenapa malam itu mulia? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr artinya mulia. Kenapa malam itu mulia? Karena malam itu malam turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam menjadi mulia karena Al-Quran. 5. Kertas menjadi mulia karena Al-Quran. Tempat ini menjadi mulia karena Al-Quran. Gua menjadi mulia karena Al-Quran. Malam menjadi mulia karena Al-Quran. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus tidak disebutkan dalam Quran. Tapi yang kelima ini satu-satunya nama bulan yang ada dalam Al-Quran. Disandingkan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan menjadi mulia karena Al-Quran. Keenam, ada air, lalu kemudian dibacakan Al-Fatihah. Kalau nampak ada kiai, ada ulama, ada habib, mulutnya bergerak di depan air, itu yang dia baca Al-Fatihah, bukan bim salabim abrakadabra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ternyata air setelah dibacakan Al-Fatihah diperiksa di Jepang pakai mikroskop terbesar. Kelihatan molekul-molekul cahaya bergambar bunga kristal yang indah. Air berubah menjadi molekul cahaya karena Al-Quran. Setelah dibacakan mantra-mantra pelet, berubah menjadi warna hitam. Yang memeriksa bukan orang Islam, yang memeriksa orang Jepang. Kami tidak percaya karena kami belum lihat. Buka handphone, tulis google.com. Habis itu Ustadz tulis search, di situ tulis the miracle of water, miracle of water. Lihat bagaimana air kalau sudah dibacakan Al-Fatihah, miracle of water. Maka nampaklah dia miracle of water. Tertulislah, tergambarlah segi 8 molekul-molekul cahaya akibat dari pembacaan ayat yang dibacakan kepada air, mukjizat air. Ternyata yang meneliti bukan orang Islam, yang meneliti justru orang Jepang. Miracle of water, Dr. Masaru Emoto. Miracle of water, orang molekul cahaya, orang Jepang. Oh, bukan orang sini ya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berjanji, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di atas semesta alam. Untuk apa? Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sampai mereka yakin bahwa ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak orang meminta, Ustaz tolong bacakan air, Ustaz tolong bacakan air, dibacakan air. Kenapa? Karena ada surah Al-Fatihah
membuka segala yang terkunci. 7. Air menjadi mulia karena Al-Quran, kertas menjadi mulia karena Al-Quran. Bagaimana kalau badan manusia ini diisi dengan Al-Quran? Dari mulai kepala isinya air. Kalau tidak percaya, nanti ada kecelakaan, kepalanya pecah, keluar isinya air. Tidak ada kepala keluar isinya kabel. Itu Robocop, Transformer. Isi kepala ini air, tubuh kita ini isinya air. Oh Ustaz salah, isi badan ini adalah darah. Darah itu air, bukan minyak. Makanya tidak boleh banyak makan minyak gorengan, nanti airnya kental. Jantungnya berat untuk menyemburkan darah. Yang paling bagus banyak. Maka bagaimana kalau air di tubuh ini diisi dengan Al-Quran? Maka orang penghafal Quran itu sehat-sehat. Buktinya mana? Santri pondok pesantren Darussalam li tahfizil Quran, sehat-sehat semua. Di tempat lain saya ceramah baru muqaddimah gitu. Tapi anak-anak santri sehat. Kenapa? Karena otaknya hidup. Otaknya hidup karena mendengarkan Al-Quran. Bangun malam tahajud, baca Quran. Sholat subuh, ayat paling panjang. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Kenapa subuh itu disebut dengan Qur'anal fajr? Karena ayat Quran paling panjang dibaca. Tahajudnya Quran, sholat subuhnya Quran. Habis sholat subuh murajaah Quran. Dari zuhur menjarajaah Quran, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, sampai malam Quran. Yang sudah menghafal murajaah satu hari paling tidak 2 juz, 5 juz. Kata bapak ibu yang tidak hafal Quran, kami 3 juz, juz mangga, juz melon, juz pokat. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Maka dia pun menjadi orang yang mulia. Mereka nanti menjadi orang yang dibangkitkan bersama para malaikat. Bukan kata Abdul Somad. 7. Al-mahiru bil Quran, orang yang hafal Quran, orang yang mengamalkan Quran, orang yang membaca Quran, orang yang mengajar Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti di akhirat dibangkitkan dengan malaikat. Kalian anak-anakku semua bangkit dengan malaikat. Pandang kanan malaikat, kiri malaikat, depan malaikat, belakang malaikat, atas malaikat, bawah malaikat. Aku bukan malaikat. Mengapa aku bangkit bersama malaikat? Karena kau suci, sucimu sama seperti malaikat. 8. Di atas kepala Ustadz Somad peci, di atas kepala Habib Rifki Al-Hamid topi. Bedanya putih, saya merah. Ini cinta NKRI, merah putih. Tapi nanti ada ibu-ibu dan bapak di akhirat, di atas kepalanya tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Siapa itu? Itulah bapak ibu yang anak-anaknya penghafal Quran. Tajun minan nur. Wahai ayah, wahai ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, di atas kepalamu ada mahkota dari cahaya. Mengapa? Karena anakmu penghafal Quran. Kau bukan orang tua yang biasa, kau adalah ibu yang luar biasa. 9. Sampai berapa nih Pak Ustaz? Sampai 10, karena jari saya cuma 10. Nanti kalau 12 naik jadi begini. Yang ke-9, orang yang paling banyak pahalanya adalah orang yang baca Quran. Mengapa? La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif lam mim berapa huruf? 30. Kok 30? Walikulli harfin asyru amsalihah. Setiap 1 huruf dibalas 10. Maka orang yang membaca Yasin 20, Taha 20, Hamim 20, Kaf ya ha ain sin qaf. Hitung sendiri. Makanya adik-adikku, pahala kalian kalau dihitung Masya Allah tabarakallah, tapi tetap
sholat. Dengan selesai ini anak tahfiz Quran pulang ke rumah dibangunkan sama ibunya, nak bangun sholat, pahala sudah banyak. As-sholatu imaduddin. Pahala itu hilang kalau tidak sholat, karena sholat adalah tiang agama. Terakhir yang ke-10, siapa yang paling mulia di antara kita ini? Apakah Ustadz Somad karena dikasih kursi seperti raja? Apakah Habib Rifki Al-Amid? Apakah bapak ibu? Yang paling mulia apakah pejabat? Apakah orang kaya? Kita ikut apa kata Nabi Muhammad SAW. Khairukum, orang yang paling mulia di antara kamu, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Quran. Maka yang paling mulia adalah kakak kelas kalian, Ustadz Abdi dan Ustadz Abdul. Mereka nanti akan pulang mujahid fisabilillah, menyebarkan Quran. Adik-adik mau semuanya pergi ke Hadramaut, Tarim, Yaman? Allahu Akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itulah dia 10 di antara keutamaan Al-Quran. Kalau ada ustadz yang menyampaikan 15, berarti ilmunya lebih banyak. Kalau ada ustadz yang menyampaikan hanya 3, berarti waktunya lebih pendek. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.